masuk dalam ibadah kita. Mari kita naikkan segala syukur kita. Mengiringmu seumur hidupku. Ada dalam hadirat
bersyukur sore hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau sumber kekuatan dalam hati kami, dalam jiwa kami, dalam batin kami, Engkau sumber ketenangan bagi kami di tengah-tengah situasi dunia ini, COVID yang sedang melanda dunia ini. Kami bersyukur Engkau memelihara kami, Engkau penjaga kami, Engkau penolong kami. Sore hari ini kami ada di hadapan-Mu, umat-Mu yang ada bersama-sama dengan kami, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Berkat Tuhan turun di atas kami semua, perlindungan dari Allah turun di atas kami semua. Ampunilah setiap salah dan dosa kami, kasihanilah kami dan berkati kami dalam ibadah kami sore hari ini. Setiap pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, penderitaan kami bawa di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa di dalam hadirat-Mu kekuatan, pertolongan, kesembuhan akan Engkau curahkan bagi kami. Kami akan buka ibadah kami, berdoa memberkati orang-orang di sekitar kami. Berkat dari surga, kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita akan nyanyikan satu alasan.
dunia ini menangis di mana-mana, orang tidak bisa bekerja dengan baik, kita tidak bisa beribadah dengan baik ya. Kita akan nyanyikan pujian ini. Walau ku harus berjalan Berdoa biar Allah Roh Kudus Engkau hadir tengah-tengah kami sore hari ini. Engkau menjamah setiap hati kami ada di hadapan hadirat-Mu, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Biar Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami di sore hari ini. Engkau akan memulihkan kami, mengubah kami melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau urapi secara kesempatan umat-Mu yang hadir di sore hari ini. Biar kami semua dikuatkan, dipulihkan, dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Terima kasih, berdoa biar Allah Kudus mengambil alih seluruh tempat ini. Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan menyata di tempat ini. Terima kasih Tuhan.
Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Di sore hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan begitu mengasihi kita semua. Sekalipun kita keadaan kalau kita melihat saat ini di mana-mana jadi banyak orang yang sakit, tapi kita bersyukur kalau kita masih bisa sehat, masih sehat sampai hari ini semua karena Tuhan. Amin. Kita masih sehat dan bisa datang beribadah, ya, sekalipun harus pakai masker, jaga jarak, ya. Tapi kita patut bersyukur karena Tuhan itu baik, Tuhan ajaib dahsyat dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, di sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu sikap hati yang stabil. Ya, sikap hati yang stabil. Nah, saudara Bapak Ibu, sikap hati yang stabil, ya, yang saya maksudkan dengan sikap hati adalah reaksi atau respon kita terhadap masalah yang kita hadapi. Jika hati kita susah, maka hidup kita akan susah. Amin. Kalau hati kita senang, maka hidup kita pun juga akan senang. Tapi kalau hati kita mulai khawatir, maka kita akan ragu-ragu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, saudara Bapak Ibu, ini juga berarti jika kita tidak menjaga sikap hati kita, Bapak Ibu, maka dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita akan dengan mudah digoncangkan oleh masalah. Sebaliknya, jika kita menjaga sikap hati kita yang stabil, maka dimanapun kita berada dalam kondisi apapun, itu tidak akan menggoncangkan iman kita. Amin. Sekalipun ada uang, tidak ada uang, jualan rame atau sepi, ya, itu sama sekali tidak mempengaruhi iman kita dan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita tetap memiliki sikap hati yang stabil di hadapan Tuhan. Amin. Sekalipun, ya, tidak ada uang, jualan sepi atau rame, saudara, mari kita tetap mempertahankan, ya, sikap hati yang stabil di hadapan Tuhan. Ya, kita tetap memiliki sikap hati yang stabil di hadapan Tuhan. Nah, saudara Bapak Ibu, contoh kita melihat Ayub ketika kaya, ya, dia tetap mempertahankan, ya, dia tetap mempertahankan iman dan kepercayaan di hadapan Tuhan. Itu Ayub. Bahkan sekalipun dia jatuh miskin sekalipun, dia tetap mempertahankan iman dan kepercayaan di hadapan Tuhan. Kenapa? Kenapa Ayub tetap mempertahankan, ya, iman dan kepercayaan di hadapan Tuhan? Sekalipun pertama kita melihat dia, sekalipun kaya, dia tetap mempertahankan iman dan kepercayaan di hadapan Tuhan. Bahkan sekalipun dia jatuh miskin, ya, bangkrut sekalipun, dia tetap mempertahankan iman dan kepercayaan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya Ayub ini dia memiliki sikap hati yang stabil di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita juga sebagai orang Kristen, sekalipun kita tidak ada uang, ya, apalagi dengan keadaan yang saat ini terjadi, ya, banyak orang dirumahkan, tidak punya pekerjaan, ya, otomatis kalau tidak punya pekerjaan tidak punya uang. Tapi kita di Bima kita bersyukur kita masih bekerja dan punya uang. Amin. Mari kita tetap memiliki sikap hati yang stabil di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudara Bapak Ibu, itulah sebabnya Raja Salomo mengatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Mari kita buka di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Om pernah satu kali ada masuk di rumah makan dan ketemu dengan salah satu haji. Orang kok waktu Om lihat dia pemilik rumah makan itu, dan waktu tidak keluar kok Om lihat mukanya seperti susahnya minta ampun, ya, mukanya susah. Lalu Om katakan kepada dia, Pak Haji, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dia kaget, saudara. Oh gitu. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya, mari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena kita tahu bahwa dari situlah terpancar kehidupan. Nah, bagaimana kita memiliki sikap hati yang stabil? Bagaimana saya dan Bapak Ibu
memiliki sikap hati yang stabil di hadapan Tuhan. Bagian yang pertama, kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan atau kemampuan manusia. Kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan kepada kekayaan atau kemampuan manusia. Kenapa? Karena Tuhan merupakan sumber berkat kepada kita. Jadi marilah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena ingat, Tuhan itu merupakan sumber berkat dan pertolongan bagi kita orang percaya. Amin. Jangan kita menaruh pengharapan kita kepada kekayaan atau kemampuan kita manusia. Kita mau menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan itu merupakan sumber berkat dan pertolongan bagi kita orang percaya. Amin. Jadi mari kita mau bekerja, kita selalu andalkan Tuhan, menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Makanya di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Mari kita buka dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Mari kita akan baca firman Tuhan di sore hari ini. Ya, kita buka di dalam kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di air yang menghasilkan buah pada musimnya. Nah, cara kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan itu sumber pertolongan dan sumber berkat bagi kita. Makanya mari kita mau menaruh, ya, mari kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Saudara, Bapak Ibu, orang yang percaya, yang berpusat kepada diri sendiri, tentu akan kecewa. Amin. Orang yang percaya berpusat, orang yang percaya dan berpusat kepada dirinya sendiri, nah, itu akan kecewa, pasti akan kecewa. Artinya orang yang percaya kepada, berpusat kepada diri sendiri, om yakin dan percaya dia akan kecewa. Tetapi orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan, itu akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Jadi mari kita mau andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Baik kita bekerja sebagai buruh di pasar atau di toko, di mana saja kita bekerja, mari kita selalu mengandalkan Tuhan, ya. Sebab orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan itu akan diberkati, ya. Mereka tidak akan pernah takut. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, dia tidak akan pernah takut, ya. Dia tidak akan pernah khawatir dalam tahun kering, saudara. Ya. Itu orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan tidak pernah takut, dia akan tidak pernah khawatir dalam tahun kering. Kenapa? Karena orang tersebut itu mereka sudah jauh tertanam di dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, dia tidak akan pernah takut dan tidak pernah khawatir dalam tahun kering. Karena apa? Karena dia sudah tertanam jauh di dalam Tuhan. Jadi kita juga tidak usah perlu takut. Amin. Kita tidak usah perlu khawatir. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, ya kan? Kita tidak perlu khawatir. Burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai saja, Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia. Om yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita kalau kita benar-benar andalkan Tuhan. Amin. Jangan kita andalkan manusia, jangan kita andalkan kekuatan kita manusia. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak layu daunnya, dan apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi mari kalau kita mau berhasil dalam Tuhan, kita mau diberkati, kita perlu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita berpusat kepada diri kita sendiri. Tapi mari kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita perlu khawatir, Bapak Ibu Saudara. Kan Om sering katakan, kalau burung saja dia Tuhan memberikan makan. Ya kan, burung tidak punya ladang, tidak punya sawah, tapi Tuhan memberikan dia makan setiap hari. Apalagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa minta dari Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita berdoa, tugas kita meminta. Ada salah seorang Tuhan katakan, oh Pak Pendeta tidak usah minta loh.
Kenapa kita tidak usah minta? Kan dia Bapa kita anaknya, perlu kita minta dari Tuhan. Amin. Bapa yang jahat saja atau memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di surga. Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita kalau kita meminta kepadanya. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak pernah takut. Dia tidak pernah khawatir. Karena apa? Dia sudah tertanam jauh di dalam Tuhan. Itu bagian yang pertama. Jadi kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan atau kemampuan manusia. Ingat itu Bapak Ibu. Mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, kita perlu belajar mencukupkan diri dan merasa puas dengan apa yang kita miliki atau terima dari Tuhan. Kita perlu belajar mencukupkan diri dan merasa puas dengan apa yang kita miliki atau terima dari Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, artinya jika Tuhan memberikan kelimpahan, cukupkanlah dirimu dengan berkat itu. Amin. Jadi kalau Tuhan berikan kita kelimpahan, cukupkanlah dirimu dengan berkat itu. Kalau tetapi dalam keadaan kurang, kita juga harus belajar untuk mencukupkan diri dan merasa puas dengan kekurangan itu. Amin. Saudara Bapak Ibu, mari kita belajar semua Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Tuhan memberikan kelimpahan, cukupkanlah diri kita dengan berkat itu. Tetapi dalam keadaan kurang pun, kita juga harus belajar mencukupkan diri dengan kekurangan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, sebab begini Bapak Ibu, ada banyak orang jika kelimpahan, itu mereka sangat senang dengan Tuhan. Kalau mereka hidup berkelimpahan, mereka sangat senang dengan Tuhan. Tetapi waktu mereka kekurangan, mereka mulai kelimpungan Saudara. Ini ada banyak orang seperti itu. Waktu mereka kelimpahan uang, banyak uang, mereka sangat senang dengan Tuhan. Tapi waktu mereka mulai kekurangan uang, mereka mulai mengalami kelimpungan. Itu banyak orang seperti itu. Kita sebagai orang Kristen, kita mau belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Kita merasa puas, kita merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Mungkin kita bekerja dan kita mungkin hari ini dapat banyak, ya kita bersyukurlah dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Baik dalam keadaan kita diberkati, tidak diberkati, kita belajar bersyukur dengan Tuhan. Kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Baik dalam keadaan positif, negatif, kita belajar untuk bersyukur dengan Tuhan. Bukan hanya kita mau menerima saja. Hari ini kalau Tuhan belum memberkati kita, kita belajar bersyukur dengan itu juga Bapak Ibu. Kita belajar dari Ayub. Ayub katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub selalu berpikir positif terhadap tindakan Allah. Dia tidak menyalahkan Allah, saudara. Dia belajar bersyukur dengan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita mau belajar bersyukur dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Mari kita mulai dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, di sini Rasul Paulus dia belajar bersyukur. Sekalipun dia mengalami kekurangan pun dia belajar bersyukur dengan Tuhan. Ya. Mari kita mau belajar juga untuk selalu bersyukur sekalipun kita diberkati. Tidak diberkati pun kita belajar bersyukur dengan Tuhan. Jangan kita bersungut. Bersungut itu bukan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Tapi Tuhan mau senang kalau kita bersyukur dengan Tuhan. Amin. Kita mau belajar bersyukur dengan Tuhan. Kalau hari ini kita diberkati, belum diberkati pun kita belajar bersyukur dengan Tuhan. Nah, kita harus belajar untuk merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus belajar merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi masalah adalah jika kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Yang menjadi masalah, ya, apabila
adalah jika kita tidak merasa puas dengan segala yang kita miliki, lalu mulai berusaha dengan keras yang melebihi kemampuan, akibatnya kita terjerat dalam berbagai macam pencobaan. Itu bisa saja terjadi Bapak Ibu. Jadi mari, kalau Tuhan hari ini memberikan kita sedikit, kita belajar dengan bersyukur dengan ya. Kalau mungkin kita sudah kerja dan mungkin dapatnya sedikit, ya kita belajar bersyukur dengan Tuhan. Amin. Ini yang penting yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Makanya Yakobus katakan dalam Yakobus pasal 14-15, tetapi tiap-tiap orang dicoba oleh keinginan sendiri, karena itu ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan malu. Nah, inilah Bapak Ibu yang kekasih. Ya, kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan kita tidak merasa puas lalu kita bekerja, ya, terus bekerja dan bekerja, ya, dengan keras. Akhirnya saudara, kita bisa jatuh terjerat dalam berbagai macam pencobaan. Nah, jangan kita cintakan uang. Amin. Orang mencintai uang sampai memburu uang, akhirnya mereka jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Kalau hari ini kita bekerja, Tuhan memberkati, kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Jangan kita merasa tidak puas itu saudara. Kita belajar untuk mencukupkan diri kita, merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan untuk saya Bapak Ibu saudara. Lalu bagian yang terakhir, kita perlu lebih memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, dibandingkan dengan perkara-perkara yang ada di bumi. Ini bagian yang ketiga atau bagian terakhir, kita perlu lebih memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, dibandingkan dengan perkara-perkara yang ada di bumi. Nah saudara, memang kita perlu hidup. Saya Bapak Ibu, kita perlu hidup dan perlu makan. Amin. Kita perlu hidup dan perlu makan. Itu sebabnya kita bekerja. Amin. Tetapi jangan lupa bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah, ya, yang keluar dari mulut Allah saudara. Manusia bukan hidup dari roti saja Bapak Ibu saudara, tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Betul, kita perlu makan, kita perlu hidup, kita perlu makan. Itu sebabnya kita perlu bekerja. Tapi ingat, kita perlu seimbang antara pekerjaan dan jasmani dan rohani. Perlu seimbang Bapak Ibu Saudara antara rohani dan jasmani. Ya. Jangan kita bekerja lalu kita lupa berdoa, juga salah. Ingat, berdoa juga, kita bekerja dan jangan lupa untuk kita berdoa. Jadi perlu seimbang antara rohani dan jasmani, itu perlu seimbang. Ya, kita bekerja, jangan lupa kita berdoa dengan Tuhan. Amin. Tugas kita bekerja, tugas Tuhan memberkati pekerjaan kita. Yang penting kita mau bekerja dengan jujur, kita mau bekerja dengan benar, pasti Tuhan akan memberkati pekerjaan-pekerjaan kita. Ya, ingat, jangan lupa untuk kita selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita mau menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, sebab orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir dalam tahun kering. Nah, karena apa? Karena dia sudah tertanam jauh-jauh di dalam Tuhan saudara. Makanya di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 mengatakan, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Mari Bapak Ibu, kita mau pikirkan perkara-perkara yang ada di surga, bukan di bumi ini saudara. Ya kan? Jangan lupa kita bekerja, jangan lupa juga untuk kita berdoa. Amin. Jadi doa dan rohani jasmani itu perlu seimbang dalam pekerjaan. Ya kan? Jangan kalau jasmani lebih, rohani kurang, pincang juga Bapak Ibu saudara. Jadi dua ini harus seimbang. Amin. Kita bekerja, kita berdoa, jangan lupa itu, dan membaca firman Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu yang kekasih, itulah firman Tuhan yang kita sudah dengar semua di sore hari ini. Mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Di sore hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami tetap memiliki sikap hati yang stabil di hadapan-Mu Tuhan. Sekalipun ada banyak masalah, persoalan, sakit, penyakit yang terjadi saat ini, kami mau tetap memiliki sikap hati yang stabil di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kami Tuhan Yesus.
Karena hidup kami umat-Mu di hadapan-Mu Tuhan Yesus saat ini. Bekerja dalam kehidupan kami semua yang hadir di sore hari ini Tuhan. Biar lewat firman Tuhan, kami semua sudah dikuatkan, baik umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa biar Roh Kudus menjamah setiap hati mereka, memberkati mereka juga di sore hari. Tolong mereka supaya mereka mau tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harapan mereka hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Doa biar Roh Kudus Engkau menolong kami dalam minggu ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, usahakan, Engkau buat berhasil. Engkau tolong kami Tuhan Yesus. Berikan kekuatan perlindungan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita akan menutup ibadah kita di sore hari ini. Mari kita naikkan segala syukur kita pada Tuhan. Kembalilah ke dalam tugas dan tanggung jawab rumah tangga. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita. Tetap setia kepada Tuhan. Walau harus berjalan tinggal
Yesus bekerja dalam kehidupan kami, menjamah setiap hati umat-Mu yang hadir di sore hari ini. Bahkan umat-Mu di rumah masing-masing Tuhan, Engkau menjamah dan Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Hamba berdoa biar Tuhan Engkau menyertai, melindungi kami semua, karena Engkau menjaga nyawa kami, keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan kepada kalian yang percaya berkata, Amin. Salam. Bapak foto. Kita foto dulu. Sini dulu, balik sini dulu. Sini dulu ya.